Ini adalah kapal Golden Ray, kapal sepanjang 2 kali lapangan sepak bola yang terguling. Bayangkan lu lagi asik-asik nih bekerja di lambung kapal bagian bawah. Tiba-tiba kapalnya terguling. Kamu terjebak di lambung kapal dengan kondisi gelap dan tidak tahu harus keluar lewat mana. Sebab jalur keluar sudah tertutup oleh tumpukan mobil yang saling timpa. 4 orang kru kapal ini terjebak di bawah sana. Operasi penyelamatan benar-benar sulit sebab para tim menghadapi banyak sekali tantangan. Mulai dari kondisi kapal yang miring, arus air yang deras, bahan bakar yang bisa terbakar kapan saja, dan otoritas pelabuhan yang marah-marah karena jalur kapal mereka di pelabuhan terhambat. Makanya inilah salah satu operasi pengangkatan bangkai kapal terbesar dan termahal dalam sejarah, di mana di sini kesalahan kecil berakibat sangat besar. MV Golden Ray adalah kapal kargo Ro-Ro yang memiliki lebar 35 meter dan panjang 200 meter. Kapal ini memang sengaja dibuat untuk mengangkut kendaraan seperti mobil, alat berat, dan sejenisnya. Kapal Golden Ray dibangun oleh Hyundai Mipo Dockyard di Ulsan, Korea Selatan. Kapal ini diluncurkan pada 26 Agustus 2016 dan baru dikirim ke pembelinya pada 12 Mei tahun 2017 dan tenggelam di tahun 2019. Wah, berarti cuma 2 tahun pemakaian ya? Iya. Nah, kapal ini mampu mengangkut maksimum 7.400 kendaraan. Itu bobot kendaraannya saja mungkin bisa mencapai 11.000 ton. Iya. Nah, saat kejadian, kapal ini dioperasikan oleh perusahaan Hyundai Glovis. Malam itu, laut di sekitar pelabuhan Brunswick, Georgia tampak tenang. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Di saat para warga sudah terlelap di atas kasurnya, para pekerja di pelabuhan sedang sibuk-sibuknya memasukkan ribuan mobil ke dalam kapal Ro-Ro Golden Ray. Saat itu, ada 4.300 mobil baru yang akan dikirim menuju ke Baltimore, Maryland. Di mana di sana juga merupakan salah satu pelabuhan mobil tersibuk di pantai timur Amerika. Dan mobil-mobil ini tidak dimasukkan pakai derek kayak kontainer ya, melainkan disetir satu persatu ke dalam kapal. Itu repot banget, Bogeng. Kebanyakan mobil yang akan mereka bawa adalah mobil-mobil Kia dan Hyundai yang diproduksi di Meksiko. Ada juga mobil Chevrolet, GMC, GM, Mercedes-Benz, dan Ram. Dan semua mobil itu adalah mobil baru yang total harganya bisa mencapai puluhan triliun. Setelah semua mobil dinaikkan, kapal pun siap diberangkatkan. Nahkoda pun dikasih duduk di muka. Untuk bisa keluar ke Samudra Atlantik, kapal harus melewati Teluk Simonson yang cukup sempit. Tapi itu kan... Ya memang ini kelihatannya luas, namun kapal tidak bisa asal menerobos karena ada beberapa perairan dangkal yang harus dihindari agar kapalnya tidak kandas. Nah, makanya kapal besar biasanya akan dipandu oleh pilot pemandu sebelum keluar dari pelabuhan agar sang nahkoda tidak salah mengambil jalur. Pada sistem komputer semuanya tampak normal, namun di bagian bawah kapal, tepatnya di dalam ruang balas dan dek kendaraan, ada yang tidak beres. BTW, balas sendiri adalah air yang dimasukkan ke dalam tangki kapal untuk menstabilkan posisi kapal agar kapalnya seimbang. Nah, sistem balas yang seharusnya menjaga keseimbangan kapal tidak dikalibrasi dengan benar. Kru kapal malah salah menginput data pada sistem stabilitas. Kru mencatat tangki balas belakang kiri dalam kondisi kosong, padahal sebenarnya balasnya terisi penuh. Akibatnya, sistem komputer menunjukkan bahwa kapal sedang stabil, padahal kenyataannya kapal sangat berat ke sisi kiri alias ke sisi port side. Beberapa kendaraan yang mereka muat juga ternyata tidak sama rata beratnya. Parahnya lagi, sebelum kejadian, sang pemandu alias pilot menyuruh kru kapal untuk membuka pintu kiri kapal agar si pemandu ini bisa keluar lewat pintu kiri itu. Maksudnya? Ya, jadi ceritanya begini, sang pemandu itu tidak ikut berlayar. Dia bertugas hanya menjadi pemandu di area sekitar pelabuhan. Dan ketika kapal akan meninggalkan pelabuhan, si pemandu akan keluar dari kapal lewat pintu itu. Si pemandu pun berenang ke pelabuhan? Ya enggak dong, pemandu dijemput oleh kapal tunda alias tugboat.
Tapi di sini ceritanya si pemandu itu belum keluar, baru pintunya doang yang dibuka. Nah, saat kapal sudah dekat ke mulut selat, pemandu menyuruh kapten untuk belok tajam ke arah kanan. Nah, saat kapal ini belok kanan, tiba-tiba terjadi getaran hebat yang merambat dari dek bawah kapal ke seluruh badan kapal. Dan dalam sekejap terdengar suara yang sangat mengerikan. Suara itu seperti logam yang saling bergesekan. Karena kapal berbelok tajam ke kanan, bagian kiri kapal jadi makin terbebani. Kapal auto miring ke kiri. Merasakan adanya kemiringan, kapten segera banting setir ke kiri agar kapal kembali tegak. Namun kondisi kapal sudah terlalu miring. Hal itu tidak berpengaruh. Di dalam ruang kontrol, alarm berbunyi. Lampu peringatan menyala merah. Awak kapal mulai saling berteriak panik. Tapi karena para awak kapal berasal dari negara yang berbeda-beda, mereka teriak menggunakan bahasa yang berbeda-beda juga. Akhirnya, instruksinya jadi makin gak jelas ini. Mobil-mobil yang awalnya terikat ke lantai kapal akhirnya juga ikut terguling dan menghantam mobil-mobil lain. Suara dentuman terdengar di mana-mana. Suara ledakan dari mobil juga terjadi silih berganti. Dan sialnya saat kapal miring ke kiri, kebetulan banget pintu kiri kapal sedang terbuka. Dan itu gara-gara si pemandu ini tadinya minta dibukain pintu kiri kapal. Nah, air pun masuk tuh lewat pintu kiri. Kapal pun menjadi makin berat dan terguling ke kiri. Sebagian awak yang berada di ruang kemudi berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke geladak atas, memanjat, dan melompat ke laut. Ada juga yang berdiam diri di dinding kapal di sisi kanan dan menunggu bantuan. Mereka tidak melompat ke laut karena tahu bahwa ini adalah perairan dangkal. Kapal tidak akan tenggelam sepenuhnya. Sayangnya ada 4 orang kru yang tidak seberuntung kru yang ada di atas. 4 orang ini berada di ruang mesin dan dek bawah. Nah, saat kapal terbalik, mobil-mobil saling menumpuk satu sama lain dan menutup jalur keluar. Listrik menjadi padam, sehingga mereka berada dalam kegelapan. Dan lagi mereka kebingungan mencari jalur keluar, sebab kapal dalam kondisi miring. Lantai menjadi dinding, dinding menjadi lantai. Perlahan, kapal mulai tenggelam ke bawah sedikit demi sedikit dan membuat semua orang menjadi panik. Untungnya, begitu kapal menyentuh dasar teluk, kapal itu berhenti tenggelam. Tapi di bagian perut kapal, keempat kru ini tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu kapal ini udah ada di mana. Apakah kapal ini telah tenggelam sepenuhnya atau bagaimana? Dan jika seandainya kapal ini sudah tenggelam, maka kecil kemungkinan bagi mereka untuk bisa selamat. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah memukul-mukul dinding kapal, berharap seseorang akan mendengar ketukan itu. Sebenarnya, kru lain yang bercokol di luar jelas mendengar ketukan itu. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga kan sedang menunggu tim penyelamat. Dari luar kita melihat kapal yang sebelumnya berdiri tegak kini tidur menyamping seperti paus raksasa yang kehilangan nyawa. Sementara itu, penjaga pantai Amerika Serikat mulai berdatangan. Mereka datang menggunakan perahu cepat dan helikopter. Menjelang pagi, di saat masih banyak yang belum dievakuasi, gelombang laut mulai meninggi dan membuat penyelamatan menjadi semakin sulit. Tim penyelamat mendengar tuh ada ketukan dari lambung kapal. Mereka pun memasukkan mikrofon ke dalam air untuk mendeteksi dari area mana ketukan itu berasal. Tapi baru aja mereka masuk ke laut, mereka melihat ada bahan bakar kapal dan bahan bakar kendaraan yang tertumpah ke laut. Hal ini jelas akan mencemari laut. Otoritas berwenang segera ditelepon untuk mengurus masalah ini. Garis pembatas minyak pun dipasang mengelilingi kapal agar minyak yang tumpah tidak semakin melebar. Sekarang mereka menghadapi 2 tugas yang harus diselesaikan secepat mungkin. Pertama, mereka harus mengeluarkan 4 orang kru yang terjebak. Kedua, minyak dalam kapal harus secepat mungkin disedot menggunakan pompa khusus. Belum cukup mereka menghela napas, datang pula ini pihak pelabuhan yang meminta agar kapal Golden Ray segera dipindahkan. Karena ini menghalangi jalur penting pelabuhan. Lalu lintas kapal jadi terganggu, Pak. Jelas ini akan menimbulkan kerugian besar bagi pelabuhan dan bagi kapal-kapal yang akan datang ke sini. Dan lagi, tenang dulu, kita akan selesaikan semua masalah ini satu persatu. Sabar, Pak. pertama-tama kita selamatkan dulu keempat kru itu sebelum mereka kehabisan oksigen. Gimana caranya? Cara pertama, kita lubangi tempat di mana mereka terjebak. Lah, jangan gegabah, Pak. Jika kita mengebor dari dalam air, maka air itu akan masuk dan memenuhi lambung kapal. Nah, kalau begitu kita bor saja dari atas. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana dengan tangki bahan bakar? Oh, kalau begitu kita kuras dulu itu bahan bakarnya. Setelah itu, tim penyelamat memotong dinding kapal menggunakan gurinda dan mencoba mencari keberadaan keempat kru yang terjebak itu. Tentu sangat sulit untuk melakukan evakuasi karena posisi kapal sangat-sangat miring. Tim penyelamat bahkan harus menggunakan tali dan bergelantungan. Syukurnya setelah berhari-hari melakukan evakuasi, keempat orang itu berhasil bertahan dan berhasil dikeluarkan.
Dan akhirnya semua kru yang berjumlah 24 orang dinyatakan selamat, tidak ada yang meninggoy. Oke, misi pertama berhasil. Sekarang kita menuju ke misi yang tidak kalah sulit, yakni misi menghilangkan kapal ini dari jalur perairan penting. Ada beberapa masalah yang telah kita catat. Pertama, kapal ini sangat besar. Tidak ada derek yang mampu mengangkat benda sebesar ini di bumi ini. Kedua, kapal ini sangat berat, bisa mencapai 40.000 ton. Tidak ada tuh kren yang bisa mengangkat beban seberat itu di atas air. Ketiga, ada arus air yang cukup deras di teluk itu, sehingga membuat kapal derek kesulitan diam di tempat. Belum lagi itu anginnya kencang banget. Lantas bagaimana solusinya, Pak? Oke, kita lanjut ke part 2. Misi pemindahan bangkai kapal. Sayang sekali, kapal dan kendaraan yang bernilai puluhan triliun ini sudah tidak bisa lagi diservis, alias sudah rusak parah. Kapal ini juga tidak bisa diangkat secara utuh, hanya bisa dihancurkan dan didaur ulang. Dan ongkos daur ulangnya lebih mahal daripada bahan yang telah didaur ulang. Ini menjadi kerugian yang sangat besar. Mereka kehilangan kapal yang terbilang masih cukup muda, mereka kehilangan ribuan kendaraan baru, dan mereka harus melakukan misi pembongkaran yang tidak main-main biayanya. Berapa biayanya? Ya biayanya bisa mencapai 800 juta dolar atau sekitar 13 triliun rupiah. BTW ongkos operasi ini udah setara dengan harga kendaraan yang mereka bawa. Maka dari itu misi ini menjadi salah satu misi pengangkatan bangkai kapal termahal dalam sejarah maritim. Kenapa bisa sangat mahal? Ya karena operasi pengangkatan ini sangatlah rumit dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membersihkannya. Mari kita cek dulu caranya. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana rumitnya mengapungkan kapal Costa Concordia. Tapi walaupun rumit, setidaknya kapal ini masih bisa diapungkan dan dibawa ke penjual besi tua. Di situ kapal Costa Concordia masih bisa diapungkan secara utuh. Sementara pada kasus MV Golden Ray itu berbeda. Kapal ini terguling dengan posisi 90 derajat di perairan yang dangkal, sehingga mustahil untuk bisa mengapungkannya. Solusi yang diajukan adalah memotong bagian kapal menjadi 8 bagian, sehingga lebih mudah diangkat dan disingkirkan. Terus dipotongnya pakai apa? Nggak ada tuh gergaji sebesar itu. Ya bukan gergaji pak, dipotongnya menggunakan rantai besar. Nah, rantai ini kita opor melalui bagian bawah kapal. Setelah itu, kita tarik maju mundur hingga terpotong itu kapalnya. Wow, itu tidak masuk akal. Kalaupun bisa terpotong, itu butuh waktu yang sangat lama, Pak. Bisa bertahun-tahun, Bogeng. Tapi kan tidak ada cara lain, Lukman. Mereka pun merenung bersama-sama. Setelah sekian lama merenung, akhirnya teknik ini pun disetujui. Tentu, teknik ini juga butuh biaya yang sangat besar. Kalau sampai gagal, maka melayang lagi itu duit. Sebuah kren apung raksasa dibuat untuk operasi ini. Kren itu mereka sebut FB-10.000. Setiap bagian dari kapal yang akan dipotong ini bisa mencapai berat 3.000 hingga 4.000 ton. Dan itu rasanya seperti mengangkat 600 gajah Afrika sekaligus. Kurang kerjaan amat mengangkat 600 gajah Afrika. Lah ini kan cuma perumpamaan, monyet. Membayangkannya saja sulit ya, tapi ternyata kenyataannya jauh lebih sulit. Kenapa? Karena selain dangkal, area teluk ini berlumpur dan berarus. Nah, untuk memasukkan rantai besar di bagian bawah kapal yang sudah tenggelam ke dalam lumpur, penyelam harus menyelam ke dalam lumpur. Mereka mengecek area mana saja yang aman untuk dipotong. Penyelam pun masuk tuh sambil membawa tali kecil ke bagian bawah kapal. Di sini ini sulitnya luar biasa, sebab lumpur membutakan pandangan penyelam. Jadinya, mereka menyelam sambil mengira-ngira menggunakan perasaan. Belum lagi ada bahaya arus air yang bisa menyeret penyelam ke area yang tidak diinginkan. Saat tali sudah sampai ke seberang, tali yang agak besar kemudian dikaitkan. Begitu seterusnya sampai rantai besar pun dipasangkan. Setelah rantai besar terpasang, mesin pun diaktifkan. Rantai pun mulai ditarik maju mundur dan mulai mengikis badan kapal sedikit demi sedikit. Penggergajian ini butuh waktu yang sangat lama. Potongan pertama saja membutuhkan waktu beberapa minggu lamanya. Saat pemotongan, besi sama besi kan saling bergesekan. Nah, hal ini malah memicu kebakaran. Sebab di dalam kapal ada banyak tumpahan minyak. Ada minyak dari kapal, ada juga bahan bakar dari mobil-mobil yang hancur. Maka dari itu dikirim lagi tuh kapal penyemprot air. Jadi selama pemotongan, air terus disemprotkan ke itunya. Masalah ini selesai, datang lagi masalah lainnya. Seringkali rantai itu ternyangkut dan tidak bisa digerakkan. Penyelam harus turun lagi tuh untuk mengeceknya. Dan terkadang saat rantai itu menghantam besi yang terlalu tebal, rantainya malah putus. Dan kalau sudah terlanjur putus, susah balikannya.
Iya, itu repotnya minta ampun. Soalnya mereka harus menyambungkan dulu itu rantainya di atas, kemudian penyelam harus menyelam lagi tuh ke bawah untuk menghubungkan rantai itu menggunakan tali. Jadi ya, ini benar-benar diulang dari awal. Belum lagi mereka kadang diterpa badai, kren jadi terombang-ambing, arus air membuatnya bergeser. Tapi ya, sabar aja Pak, kita akan coba lagi dan kita coba lagi. Nah, salah satu yang membuat misi ini terhambat adalah adanya hantaman virus corona. Di tahun 2019 itu kan mulai tuh virus corona. Proyek ini juga ikut terkena dampaknya. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan keuangan sedang tidak baik-baik saja. Walau masalah datang silih berganti, misi ini tidak terhenti, cuma terhambat. Tahun demi tahun berlalu dan bagian-bagian kapal mulai berhasil diangkut satu persatu. Namun saat potongan itu sudah sampai di buritan, mereka dapat masalah lagi. Soalnya kan di bagian buritan itu ada mesin yang sangat besar dan tentunya sangat keras untuk dipotong. Di sini mereka merenung lagi cukup lama, ada kali 20 menit. Akhirnya mereka pun minta izin untuk menggunakan bahan peledak untuk memotong bagian kapal yang keras itu. Dan ternyata itu berhasil. Tonight, demolition has started once again on the shipwreck at St. Simon Sound. The Golden Ray capsized off the island more than... Dari awal kek. Dan singkat cerita, di tahun 2022, seluruh bagian kapal telah berhasil diangkat. Mobil-mobil udah terlanjur hancur dan tidak bisa lagi diservis. Mereka pun lebih memilih untuk mendaur ulang aja semuanya. Belum suntuk malam, muncul lagi protes dari aktivis lingkungan. Lah, apaan lagi ini? Kapal udah nggak ada, masih aja diprotes. Ternyata yang diprotes adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak yang masih tersisa di area itu. Insiden ini dianggap bukan sekedar kecelakaan pelayaran biasa, tetapi juga sebagai bencana ekologi yang berdampak panjang. Saat terguling, diperkirakan ada sekitar 1 juta liter bahan bakar, oli, dan cairan berbahaya lainnya yang bocor ke laut. Tumpahan ini jelas mencemari laut, pantai, dan merusak ekosistem pesisir Brunswick dan Pulau Simons. Banyak laporan tentang ikan, lumba-lumba, dan penyu yang ditemukan mati atau terdampar di sekitar lokasi. Makanya, Anda harus bertanggung jawab. Mulai dari pemerintah setempat sampai nelayan minta ganti rugi kepada Hyundai Glovis. Pada November 2021, Georgia Environmental Protection Division atau EDP menjatuhkan denda sebesar $3 juta kepada Hyundai Glovis selaku operator MV Golden Ray atas pencemaran yang terjadi. Pada September 2022, sekitar 30 nelayan komersial dan operator kapal wisata mengajukan gugatan di pengadilan federal terhadap Hyundai Glovis dan pihak terkait lainnya. Mereka menuntut kompensasi atas pencemaran yang merusak kualitas air dan mengganggu mata pencaharian mereka. Namun pada Juni 2024, gugatan ini tiba-tiba selesai di luar pengadilan. Waduh, sepertinya ada kesepakatan yang bersifat rahasia ya, sehingga jumlah kompensasi yang dibayarkan tidak diketahui. Lagi-lagi gara-gara salah perhitungan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Walaupun ya, beberapa kerugian itu ada juga yang ditanggung oleh pihak asuransi. Tapi dari sini kita bisa mengelus dada dan berkata, wah, sepertinya masalah hidupmu tidak besar-besar amat jika dibandingkan dengan masalah yang menimpa mereka-mereka itu. Tunggu dulu, dada siapa yang kau elus? Dada sendirilah. Pemirsa, semoga kita semua tidak salah membanting setir dan salam. Ih, Udah Pak Lukman.